Hai guys. Kali ini aku, Caca Mulyana dan Olivia Bertina akan mereview sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Administrasi Publik karya Beni Irawan Marsudi. Buku yang berisi penjelasan luas tentang administrasi publik ini memiliki kurang lebih 400 halaman, yang dimana konstruksi sistematika materi bahasan buku ini terdiri dari 5 bab. Di dalam buku ini tidak hanya tentang tulisan semata saja, tetapi ada beberapa gambar atau tabel yang memudahkan kita untuk memahami tentang administrasi itu sendiri. Tak hanya itu, di dalam buku ini juga dilengkapi daftar akronim atau singkatan agar kita yang membaca buku ini mudah memahami isi buku tersebut. Selanjutnya, bab pertama menjelaskan tentang pemahaman ilmu sosial, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri untuk mencapai keinginan atau tujuannya. Kondisi seperti inilah yang membuat manusia selalu ingin berkelompok dan melakukan kerjasama agar bisa mencapai tujuannya. Dari sini muncul apa yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi itu sendiri adalah proses kegiatan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan bab 2 menjelaskan lebih rinci lagi mulai dari fokus administrasi, yaitu organisasi dan manajemen. Maksudnya adalah organisasi diibaratkan sebagai anatomi administrasi atau struktur administrasi. Sedangkan manajemen dapat diibaratkan sebagai fungsi dari administrasi. Tak hanya itu, di bab ini juga menjelaskan tentang teori leadership atau kepemimpinan. Pada bab ketiga menjelaskan tentang sejarah administrasi itu sendiri, yang dimulai dari fase prasejarah yang berakhir pada 1 Masehi. Fase sejarah yang berakhir pada 1886 Masehi, dan fase modern yaitu sejak 1886 sampai sekarang. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa fase prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan sebagai bahasa oleh orang-orang primitif. Fase sejarah ialah pada abad ini sering juga disebut zaman ke-8 karena masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan. Fase modern. Pada fase ini merupakan batas atau akhir dari status administrasi sebagai seni dan praktek. Dan juga administrasi mulai masuk ke era modern. Dan selanjutnya, bab 4 menjelaskan tentang hakikat administrasi publik. Dalam bab ini, menjelaskan pengertian administrasi menurut para ahli dan umum, serta menjelaskan pentingnya administrasi publik pada zaman modern. Pada bab yang terakhir menjabarkan tentang paradigma administrasi publik. Paradigma sekarang semakin berkembang dan bisa digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu administrasi publik. Perkembangan administrasi publik secara dinamis telah menimbulkan berbagai macam paradigma. Di antaranya yaitu paradigma ke-1, dikotomi politik administrasi, paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi negara, paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik, paradigma keempat, ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan paradigma terakhir yaitu paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara. Dan yang membuat buku ini istimewa adalah tak hanya dijelaskan secara pemahaman para ahli, tetapi juga dijelaskan dalam perspektif Islam. Oke Ca, dari review buku ini sih kita harapin ya teman-teman tuh bisa dapat pengetahuan dan wawasan lebih mengenai administrasi publik. Yes, benar banget Kak Olive, khususnya ruang lingkup administrasi publik dari yang klasik sampai yang kontemporer. Buku ini bisa kalian beli di toko buku kesayangan kalian, atau kalian bisa datang ke perpustakaan negara untuk pinjam buku ini gratis. Yes. Sekian review dari kita, semoga bermanfaat dan Terima kasih. See you. thank you.